Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, apa kabarnya? Salam sehat dari saya, Coki Sitohang, host dari acara Go Healthy di Metro TV. Di sini kami memberikan cara tepat hidup sehat. Kalau video barusan membuat Anda merenung sejenak, langkah berikutnya adalah menyimak obrolan kami secara penuh setengah jam ke depan. Setelah itu, ambil tindakan nyata. Karena hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda, seorang profesional berusia 40 tahun. Inilah Nicholas Marshall. Mas Niko, selamat datang di Go Healthy. Welcome. Sehat ya? Sehat, Pak. Video barusan sepertinya agak tertegun ini. Saya perhatikan tadi. Mas Niko ini serius sekali nonton video barusan. Penasaran apa pendapatmu? Betul banget itu. Faktor penting yang selama ini sering miss dari kita semua. Bahwa sebenarnya investasi itu bukan hanya di bidang materi aja. Tapi lebih utama kesehatan. Ya. Mbak Rita, Ya. Mas Yo, salam sehat? Ya, salam sehat. Yes! Nanti ngobrolnya sama mereka nih. Mas Niko sementara akan menyapa terlebih dahulu rekan-rekan kerjanya atau keluarganya di rumah yang ada di Jakarta Timur ya. Boleh lah, boleh. Sapa dulu silakan. Halo Pak, Bu. Seluruh keluarga besar Indonesia, terutama untuk generasi muda, semangat sehat. Semangat sehat! Mamanya nggak mau disapa nih? Untuk ibunda tercinta, tetap semangat selalu. Mari kita kenalan dengan Mas Niko. Ini adalah VT-nya atau videotape yang kami siapkan. Nicholas Marshall, ia merupakan contoh nyata bahwa suatu hal yang dilakukan secara tekun pasti akan membuahkan hasil yang baik, termasuk dalam kesehatan. Pria yang akrab dipanggil Niko ini dulunya memiliki berat badan yang sudah obesitas. Bahkan, sejak masih berusia 20-an tahun, berat badannya sudah di atas 100 kg. Niko merasa obesitasnya ini memang disebabkan oleh pola makannya yang sangat tidak teratur. Saya memiliki keluhan yang paling pertama adalah kualitas tidur yang buruk. Karena juga sebagai penderita obesitas, keluhan sakit banyak sekali. Darah tinggi, kolesterol, terus juga asam urat. Dan kini, berkat perjuangannya, ia sudah berhasil menurunkan berat badannya menjadi 90 kg dari 145 kg. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Untuk memulai hidup sehat itu dari teknologi laser. Itu benar-benar impact-nya berasa banget di semua sektor kehidupan kita. Terima kasih teknologi laser.
Bagaimana ceritanya Mas Niko bisa langsung berubah ke pola hidup sehat? Ada teguran apa ini? Pertama sih triggernya bersyukur aja sih ketemu sahabat baik, terus dikasih wejangan masuk gitu. Terus baru sadar bahwa sebenarnya sisi yang paling saya takuti itu ternyata ketika kita menjadi orang yang tidak sehat itu adalah kita merepotkan orang-orang yang paling dekat, apalagi keluarga yang paling kita sayangi. Benar. Mas Niko ya, Niko Marcel ini dari gemuk sekali ya. Sekarang beliau menuju kepada berat badan yang lebih ideal lagi. Ini udah turun berapa kilogram? Selisih 50. Sudah selisih 50 hampir kilogram. ideal. Baik pemirsa, ini bicara mengenai obesitas. Pernyataan ini benar atau salah? Kegemukan dapat meningkatkan gangguan memori. Benar. Benar. Kenapa? Kalau udah overweight, semuanya jadi lemot deh. Mengalami sendiri juga kah? Iya, yang pasti sih keluhan sakit banyak banget. Tapi tadi yang Anda bilang lemot itu maksudnya lambat berpikir gitu, proses berpikirnya. Iya, pelupa juga. Waduh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ketika terjadi obesitas, ini akan terjadi perubahan dari struktur otak, terutama otak bagian depan, di mana fungsi dari otak bagian depan itu adalah untuk memori, daya ingat. Jadi ketika mengalami obesitas, itu pasti memori akan lebih gampang lupa. Nah, gambarannya ketika dilakukan pemeriksaan radiologi, ini sama seperti dengan demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer itu kepikunan pada orang lanjut usia. Ya. Nah, seperti itu gambarannya. Obesitas itu akan memperburuk daya ingat jangka pendek. Karena apa? Di sini akan ada penurunan dari jumlah jaringan otak, sekitar 8%. Nah, kalau misalkan terjadi penurunan seperti ini, hasilnya apa? Akan ada kemunduran 16 tahun. Jadi usianya misalkan ya, usianya 40 tahun, itu akan seperti 56 tahun. Itu fungsi otaknya. Yang ketiga apa? Demensia. Jadi apabila terjadi obesitas pada usia 35 sampai 65 tahun, itu akan meningkatkan resiko demensia 30%. Dan yang berikutnya adalah volume subkortikal. Jadi ketika terjadi obesitas, volume subkortikal ini akan mengecil. Makanya daya ingatnya itu akan melemah. Jadi benar sekali bahwa kegemukan ini akan meningkatkan gangguan memori. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Beliau ini, anak muda ini sudah pakai teknologi laser. Ini awalnya bagaimana Mas memutuskan pakai laser? Investasi kesehatan, why not gitu. Nekat, kalau bisa di bidang yang lain kita bisa nekat, kenapa di kesehatan kita nggak bisa nekat gitu. Prioritas saya beli teknologi laser ini karena ya itu prioritas saya adalah orang tua saya, ibu saya. Oh, jadi awalnya beli ini untuk hadiah. Mau dihadiahkan ke mama gitu? Iya Mas Yoki. Saya pakai juga untuk mengobati yang saya mana obesitas kemarin. Jadinya sebuah awal start yang bagus. Oke. Yang masalah hipertensi itu ya? Iya. Terutama ya. Berapa waktu itu tensinya sebelum pakai laser? 200/110. Wow, 200 angka yang sudah sangat tinggi masuk ya. hipertensi emergensi itu. Betul. Kegawat daruratan Iya. itu ya? Emergency. Dan kemudian menggunakan teknologi laser. Dari tekanan darah 200, sekarang jadi berapa, Mas Niko? Sekarang sekitar 130-an terakhir cek. Wow, 130 sudah turunnya bermakna sekali. Tapi selain tekanan darah, apakah ada gangguan kesehatan lain yang Mas Niko rasakan? Gangguan kesehatan tuh yang pasti dulu bagian belakang tubuh sakit terus. Sakit terus, Ya, terasa berat bebannya ya? Berat, iya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, apa yang dirasakan perubahan hari ini? Hilang sih. Semua sakit-sakitnya, terus yang mana dulu sering mengkonsumsi obat anti sakit, Iya. anti peradangan, jadinya ya lepas semua gitu. Sudah berkurang ya? Iya Bu. Kualitas tidurnya seperti apa? Kualitas tidur semenjak pakai teknologi laser ini, asal kita udah ngikutin caranya, ya benar kualitas tidur benar-benar diperbaiki. Dulu berarti kurang-kurang tidur juga Mas Niko? Iya Mas, tidurnya kayak tidur ayam gitu. Oh, Bentar bangun, sering Waduh. kebangun. sakit, bangun Iya, iya, sakit iya. gitu. Sekarang kualitas tidurnya seperti apa yang dibilang berkualitas itu? Kalau tidur tuh kan harusnya kontinuitasnya Iya. baik, Iya. terus kita
Kalau tidur di jamnya yang teratur, otomatis kita bisa bangunnya juga optimal. Maksudnya di subuh gitu kita bisa bangun untuk melakukan aktivitas olahraga. Bagus. Semangatnya Bagus, kita Pak. dapetin ini Iya. Mbak Rita. Nah, pemirsa, saya ingin jelaskan bagaimana teknologi laser membantu seseorang memiliki tenaga. Setiap hari kita makan. Yang kita makan hasil akhirnya adalah kalau tidak gula atau glukosa, kemudian hasil akhirnya bisa asam lemak dan bisa kolesterol. Jadi ketika teknologi laser digunakan secara rutin, dia akan menstimulasi mitokondria, memindahkan gula dan kolesterol ke dalam mitokondria untuk dibuat menjadi ATP. ATP adalah singkatan dari adenosin trifosfat yang merupakan molekul pembawa energi yang ada di dalam sel tubuh manusia. Nah, dengan tingginya ATP yang dihasilkan, tentu dalam menjalankan olahraga kita memiliki tenaga terus begitu. Maka lakukan perubahan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan produksi energi tersebut. Kadar kolesterol yang tinggi, kemudian hipertensi dan obesitas ini akan menyebabkan si darah akan menggumpal, saling bersatu. Ketika terjadi hal seperti ini akan menyebabkan terjadinya trombus. Nah, trombus ini adalah gumpalan darah yang terjadi pada pembuluh darah. Nah, pada saat laser itu digunakan, laser ini akan memecah gumpalan darah dan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah itu menjadi lebih lancar. Teknologi laser ini dapat digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, kenapa digunakan pada pergelangan tangan? Karena ini sesuai dengan titik-titik akupuntur. Dan pada pergelangan tangan ini ada 2 pembuluh darah, yaitu radialis dan ulnaris. Laser itu ada 3 jenis warna ya, laser merah, sinar kuning, dan sinar biru. Itu menembus lapisan dari kulit, dari mulai epidermis, dermis, hipodermis, dan sampai pembuluh darah. Nah, ketika sampai pembuluh darah, ini akan menstimulasi produksi dari nitric oxide. Nah, nitric oxide ini fungsinya apa? Dia akan membantu yang tadi Bu Rita jelaskan dari proses di mitokondria dan akan melebarkan dari pembuluh darah. Maka gunakan teknologi laser dan tetap menerapkan pola hidup sehat. Alat ini revolusioner, dokter laser atau AccuLaser. Sudah 10 tahun loh ada di Indonesia dan penggunaannya simple, sederhana. Alatnya pun portable atau mudah dibawa kemana saja. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser atau AccuLaser, pakai 2 kali sehari, pagi dan juga sore. Per sekali penggunaan durasinya 15 hingga 60 menit. Nanti menyesuaikan ada cara memakainya. Ketika Anda rutin menggunakannya, barulah Anda bisa menerima manfaatnya. Yaitu alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakan ini bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kabar baik buat kita semua yang sudah menerima AccuLaser, bahwa produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pemirsa, cara mendapatkan AccuLaser atau dokter laser tinggal hubungi kami saja kok. Nomornya sudah muncul di layar kaca dan berikutnya tim call center dari Gogomall, rekan-rekan saya akan bantu menjelaskan pada Anda, membimbing Anda sampai Anda mendapatkan produknya. Jadi produk resmi hanya bisa didapatkan melalui call center, melalui Gogomall. Atau Anda juga bisa, ada alternatif yang kedua, ini penting juga, Anda bisa datang ke showroomnya Gogomall. Atau Anda mau cari di marketplace, akun resmi Gogomall official store juga bisa. Dengan cara seperti tadi, termasuk lewat tayangan Go Healthy, Anda akan tenang hati untuk mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Segera ambil langkah iman saat ini. Take action, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Mas Niko,
yang sudah menurunkan berat badan lebih dari 50 kg dalam jangka waktu 1,5 tahun dengan cara yang tepat. Dan di antara pola hidup sehat yang udah menjadi daftar rutinitasnya beliau, pemirsa, Mas Niko ini juga sudah menggunakan teknologi laser. Ibu kan masih pakai lasernya ya? Masih. Karena target awalnya nih pemirsa, Mas Niko membelikan teknologi laser menghadiahkan untuk ibunya. Tapi beliau sendiri menggunakan teknologi laser itu. Nah, ngomong-ngomong soal traveling nih, bepergian, Mas Yo sama Mbak Dita pasti punya pengalaman juga lah. Kalau sudah menyiapkan rencana, gagalnya gara-gara kita nggak jaga kesehatan, kan sayang. Ironisnya lagi nih Mas Yo nih, kita pesen tiket, kita udah misalnya dengan pesawat atau kereta api, udah beli tiket juga di luar kota, mau datang wahana ini, wahana itu. Tapi kita hanya fokus belanja ke sana. Belanja saja. Mengeluarkan uang, anggarannya ke sana. Tetapi lupa untuk anggaran kesehatan. Jadi sudah rencana, sudah plan A, B, C sampai Z, tiba-tiba hari A sakit. Atau kesehatannya tidak dijaga, muncul komplikasi. Nah, itu kan semua batal. Jadi percuma biaya yang sudah dikeluarkan banyak-banyak tapi ujung-ujungnya tidak jadi karena kesehatan tidak dijaga. Ya, jadi pilar hidup sehat itu penting. Benar sekali. Kemudian teknologi laser juga. Nah, teknologi laser itu alat yang portable, yang sangat simple, bisa dibawa kemana-mana, bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Ini bagian dari gaya hidup yang pemirsa harus lakukan. Tahukah Anda, pemirsa, pentingnya mengatur jadwal makan dalam menurunkan berat badan? Nah, banyak yang berpikiran bahwa kalau ingin menurunkan berat badan dengan cara diet, cukup dengan membatasi kalori aja. Kalau jadwal makan mah nggak usah, yang penting kalori total sehari sudah lebih rendah dari yang dibutuhkan, pasti turun berat badan. Ternyata tidak, pemirsa. Maka pada kesempatan ini saya akan memberitahu, ini memang kita membahas dari tadi adalah bonus untuk pemirsa terkait dengan berat badan ya, yang sekarang banyak dialami peningkatan pada masyarakat Indonesia. Pertama adalah ketika kita memiliki jadwal makan tidak mengikuti irama sirkadian tubuh kita, irama yang mengatur cahaya dan yang mengatur cahaya terang dan gelap. Maka yang terjadi 3 hal yang bisa menggagalkan penurunan berat badan tersebut. Yang pertama adalah proses panas yang dihasilkan oleh tubuh ketika menerima makanan itu bisa lebih rendah. Jadi pemirsa, kalau kita makan karbohidrat, kita makan protein, kita makan lemak, tubuh sendiri akan menghasilkan panas untuk bisa membakar itu tadi. Dan itu membutuhkan kalori juga dalam menghasilkan panas. Kalau seandainya jam makan kita tidak diatur sedemikian rupa, maka panas yang dihasilkan sangat sedikit. Terjadi penurunan proses metabolisme, terjadi penurunan pembakaran kalori untuk membakar makanan itu sendiri. Rugi kan? Yang kedua tidak hanya itu. Pemirsa tahu kenapa kita lapar, kenapa kita kenyang, itu ada hormon yang mengatur. Setelah makan kita merasa kenyang karena leptin mulai sensitif, memberitahu bahwa kita sudah kenyang. Kalau makannya tidak sesuai jam sirkadian tubuh kita, maka hormon itu tidak bekerja pada tempatnya. Leptin yang harusnya memberitahu kita sudah kenyang, dia nggak berfungsi, dia resisten. Grelin yang seharusnya memberitahu kita lapar, dia akan bekerja sepanjang waktu sehingga kita lapar terus, menggagalkan penurunan berat badan. Ya, nah yang ketiga, pemirsa, untuk ketika kita berdiet, bagaimana makanan yang baik akan diserap, yang tidak baik akan dikeluarkan, itu tugasnya mikrobiota. Dan bagaimana hormon pertumbuhan diproduksi untuk membakar lemak lebih giat, itu tugasnya mikrobiota. Tahukah pemirsa, kalau kita makan tidak sesuai jadwalnya, maka terjadi gangguan pada jumlah dan variasi dari mikrobiota itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya zat yang harusnya tidak diserap jadi diserap oleh tubuh, berat badan bertambah. Yang kedua, hormon pertumbuhan tidak bisa diproduksi untuk bisa membakar lemak lebih gencar. Jadi terjadi kemudian kegagalan defisit kalori dan pembakaran lemak itu sendiri. Jadi penurunan berat badan tidak terjadi. Oleh karena itu penting mengatur jadwal makan. Dan satu lagi nih, saat sudah berdiet, saat sudah mengatur pola makan dengan benar, itu perlu ditingkatkan penyerapan yang baik, perlu dieliminasi yang tidak baik. Itu butuh kerja darah yang sirkulasi darahnya lancar. Nah, untuk mendapatkan sirkulasi darah yang lancar, menggunakan teknologi laser. Diet yang seimbang, penggunaan teknologi laser itu bisa memaksimalkan penurunan berat badan. Pola makan ini berarti sama ya dengan penggunaan teknologi laser pada pagi dan malam hari, karena sama-sama dia mempengaruhi siklus sirkadian. Nah, kenapa pemirsa harus menggunakan teknologi laser ini pada malam hari? Karena ini saya punya satu ilustrasi. Pada malam hari, teknologi laser ini akan menstimulasi hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon tidur. Jadi membuat
pemirsa yang menggunakan teknologi laser tidurnya menjadi berkualitas. Pada saat bangun tidur lebih bugar, lebih fit. Dan apa hasilnya? Tekanan darah itu akan menurun. Nah, yang kedua, pada saat pagi atau siang hari, teknologi laser ini dapat digunakan. Nah, tujuannya adalah menstimulasi hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon siaga. Jadi untuk tubuh kita menjadi lebih fit, lebih bugar, ini kerjanya dari serotonin. Jadi begitu pentingnya teknologi laser dalam meningkatkan kualitas tidur, maka pemirsa itu harus menggunakan teknologi laser sekarang juga. Selamat ya untuk program dietnya yang berhasil. Ya. Tapi pakai laser masih rutin kan? Rutin maksudnya? Rutin ya. Jadi sehari berapa kali pakai? Pagi sama malam. Kan ada ekstensin yang dipakai di hidung. Itu digunakan nggak, Mas Niko? Dulu rutin, Bu. Sekarang? Karena menderita sakit kepala itu. Iya. Sekarang udah jarang sih. Kenapa? Karena sakit kepalanya udah hilang. Iya. Ya. Tapi sebenarnya untuk dipakai rutin juga yang intranasal kan baik ya. Baik dan sangat penting untuk kasusnya Mas Niko. Ketika digunakan ekstensi intranasal, maka laser itu akan menyinari pembuluh darah yang ada di sekitar hidung dan di sekitar wajah itu tadi. Di situ banyak pembuluh darah kecil-kecil, banyak sekali gitu. Maka ketika dia distimulasi, maka aliran darah akan lancar sampai ke otak. Tidak hanya itu, produksi nitrit oxide pada pembuluh darah yang kecil itu juga akan membuat kemudian stimulasi juga pada ukuran pembuluh darah tersebut sampai kemudian dirangsang ke yang ada di otak karena mereka berdekatan. Nah, pemirsa, ketika ini digunakan secara rutin, maka yang terjadi adalah manfaat yang sangat baik ya. Pertama adalah bisa meningkatkan fungsi kognitif, fungsi memori begitu. Pada lansia fungsi memori menjadi lebih baik, pada orang-orang yang obesitas juga fungsi memori lebih baik, pada orang-orang yang normal itu bisa meningkatkan proses berpikirnya. Untuk kesehatan metabolik tidak kalah penting adalah mempunyai peran mencegah serangan stroke berulang, kemudian mencegah demensia, mencegah kemudian kesulitan tidur atau insomnia, dan kemudian dia juga memperbaiki kinerja pada organ mata, penglihatan menjadi lebih baik, pada organ telinga, pendengaran menjadi lebih baik, pada aliran darah di wajah juga demikian, wajah menjadi lebih cerah. Jadi pemirsa yang ingin meningkatkan fungsi kognitif, mencegah serangan stroke, ya, gunakan teknologi laser yang di intranasal juga digunakan secara rutin terutama pada malam hari. Teknologi laser yang digunakan ini merupakan perpaduan antara pengobatan barat dan pengobatan timur. Ya. Di mana pada saat teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan, ini akan sesuai dengan titik-titik akupuntur. Ada tadi perikardium atau PC, kemudian HT atau heart untuk kesehatan jantung dan selaput jantung, dan LU itu untuk paru-paru. Jadi begitu pentingnya teknologi laser untuk kesehatan pembuluh darah dan darah, maka gunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi kalau sudah tahu ada teknologi laser di Indonesia, apalagi udah 10 tahun dokter laser atau AccuLaser ini ada, ayo telepon kami pemirsa. Ngomong sama tim call center Gogomall, saya cari alat kesehatan yang punya 14 titik sinar terapi itu. Yang diomongin sama Coki, spesifikasinya. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Ngomong sama tim call center Gogomall itu loh, yang titik-titiknya sudah diatur sedemikian rupa pada pergelangan tangan kiri kita, menyesuaikan titik akupuntur untuk darah dan pembuluh darah. Maka ketika Anda sudah mendapatkannya, gunakan secara rutin. 2 kali sehari. Maka alat kesehatan ini akan membantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya Anda dan saya yang menggunakan alat ini bisa tercegah dari penyakit komplikasi berbahaya. Kita nggak mau kena serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa harus dapatkan dokter laser atau AccuLaser ini dari Gogomall. Di Gogomall Anda bisa ikuti layanan konsultasi kesehatan. Ada program misalnya konsultasi gizi. Webinar juga rutin dilaksanakan oleh para praktisi kesehatan yang profesional. Dan ketika Anda bertelepon dengan tim call center, di sana tim call center akan jelaskan secara detail. Juga ada pendampingan teknisi berpengalaman yang siap melayani Anda ketika ada keluhan spare part misalnya. Tentu saja biaya servisnya juga gratis.
Pemirsa, saya secara pribadi mengundang Anda untuk bergabung dalam komunitas Go Healthy, supaya di sana ada pertukaran informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Semua layanan tadi hanya Anda bisa dapatkan di GoGo Mall, tidak di tempat lain. Udah, telepon sekarang atau foto dulu layar kaca ini, kemudian ketika saya menutup program Anda bisa berkomunikasi dengan tim call center GoGo Mall. Anda mau pesan lewat layar kaca ini bisa, Anda juga bisa datang ke showroom GoGo Mall. Oke, diterima dengan hangat. Atau melalui marketplace di akun resmi GoGo Mall Official Store. Saya mengingatkan, pastikan diri Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Lakukan sekarang juga dan atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya secepatnya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.